Shalom, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan kembali mencerdaskan bahwa ketika para ustadz dan para mualaf suka membahas tentang kekristenan, maka izinkan juga para murtadin dan orang-orang percaya membahas Islam. Tapi jangan sampai baper teman-teman, dan jangan sampai melapor. Dan kali ini terbukti teman-teman, ketika ada seorang apologet baru muncul dan luar biasa memberikan tanggapan, hasilnya dia diancam teman-teman. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Kita lihat di channel ini, jangan skip supaya informasinya lengkap dan utuh teman-teman dapatkan. Ini dia videonya teman-teman. Ayai saya itu kemarin malam sama si A, gak usah sebutin namanya. Inisialnya itu A, yang orangnya. Si A itu saya itu kemarin itu bahasa saya dilulus-lulus. Kayaknya itu nih ngomong nyuwantai bang lagi. Alah itu biasa wajar aja. Nyempet kalau bahasa ini dulu. Nyempet ya wajar ya bang. Kayak gimana? Fenomena Mairil ada nyempet termasuk homoseksual interfemoral, yaitu menghimpit alat kelamin ke sela-sela paha. Hasil penelitian menunjukkan santri melakukan Mairil dan nyempet sejak menetap di pesantren mulai umur 13 sampai 17 tahun. Wow, biasa dilakukan di malam hari, di kamar, di hampir tiap malam. Santri melakukan Mairil dan nyempet di pesantren atas dasar suka sama suka, dan ada juga yang dengan paksaan. Penyebab Mairil yaitu lingkungan yang homogen. Santri mengetahui bahwa perilaku Mairil dan nyempet hukumnya haram dan tidak ada hukuman. Hukumnya haram tapi tidak ada hukuman ya. Santri beranggapan bahwa tidak ada dampak kesehatan yang mereka alami karena hanya menghimpitkan kelamin ke sela-sela paha tanpa memasukkannya ke dalam dubur. Wow, mengerikan. Terus juga saya itu pernah habis makan bakso ya kan, habis makan bakso ya kan, saya jalan-jalan. Jadi poinnya teman-teman, makanya sampai detik ini ya, anak laki-laki masuk normal ke pondok. Maaf ya, mau tanya Bu, apakah melalui dari bubur itu memang ada ayatnya juga kah? Nggak ada. Jadi tadi kan kalau pelajarannya ya tentang Mairil itu cuman maksimal sampai sampai kelarnya itu dicepitkan ke paha aja. Itu maksimal pelajarannya begitu. Tapi kan kebablasan ustadz-ustadznya disotomi, makanya sampai sekarang ya, sampai detik ini kan masih banyak itu korbannya. Oke lah ya kalau sama-sama cowok gitu. Kalau misalnya suami istri itu memang ada ayatnya kah? Memang diperbolehkan gitu ya kalau dari bubur gitu? Ada, boleh kalau lagi. Aduh, pantas aku dulu mau digituin kagak mau sama suamiku Bu. Nah, itu kan di Quran kan ada tanya sama Pak Sang itu baik Quran maupun hadisnya ada itu lewat tapi gara-gara ini benar ya, ini benar. Betul. Saya enggak makanya saya bilang, makanya kalau suami dipaksa tapi saya nggak mau. Jadi kalau mereka bilang, oh itu di Amerika lah, justru ajaran Islam yang mengajarkan boleh pak dari belakang, itu ajaran Islam itu. Pak Sang kan tahu itu dalilnya. Ya, itu jelas. Tapi Kak Aisyah, saya potong sebentar. Di QS Meriam 71 itu ada 3 terjemahan loh. Yes, karena kan sudah dirubah-rubah, betul. Yang terjemahan pertama, yang terjemahan sebelumnya dikatakan diwajibkan bagi kamu untuk memasuki diwajibkan bagi kamu untuk memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Betul. Nah, terjemahan berikutnya, terjemahan berikutnya diwajibkan bagi kamu untuk mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, terjemahan yang sekarang itu punyanya seperti ini. Jadi tidak tahu mana yang harus diikuti. Saya potong. Di mana ada kata-kata Islam atau Muslim masyarakat di ayat tersebut. Terima kasih. Sebentar. Nah, di kalimat di terjemahan yang sekarang 71 dikatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya, memasuki, mendatangi, melewati. Jadi sudah ada 3 sudah ada 3 terjemahan yang saling kontradiksi di sini. Sebenarnya begini ya, untuk memvalidasi surah Maryam 71 itu, tolong Bang Andi di mute tanya dubbing, thank you. Ya, untuk memvalidasi surah Maryam 71 itu benar masuk atau jalan-jalan atau staycation ya, kita lihat di ayat 72-nya. Sekali lagi ya, pelan-pelan. Untuk memvalidasi ya, di surah Maryam 71 itu masuk neraka, melewati, jalan-jalan atau holiday atau cuma lihat-lihat atau staycation, itu lihat di 72. Karena banyak itu yang dirubah-rubah tuh 71. Dari Al-Qur'an tahun 71 dan sampai sekarang. Ya. Oke, kita lihat yang di 72-nya. Tolong dibukakan Pak Sang. Oh, Pak, minta tolong Pak Sang deh. Ya, 72 saya bacakan ya. Bacakan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
dan membiarkan orang-orang yang salim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, stop di situ. Ada kata-kata membiarkan. Coba yang sekolah ya, yang sekolah sekali lagi. Di 72 jelas, ya. Membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti 71-nya masuk enggak? Kalau di 72-nya membiarkan. Sekali lagi pelan-pelan. Di 71 tadi masuk ke neraka semuanya. Karena itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Karena banyak tafsiran arti diartikan beda-beda setiap beberapa tahun, ya. Kita lihat validasinya di ayat 72. Memang ada good news sekali lagi buat umat Islam. Ya, ada good news di ayat 72. Kalian akan dipilih nanti, tapi khusus orang yang bertakwa. Nah, dan dibiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Berarti kalau sudah dibiarkan, berarti 71 masuk semua itu. Betul? Pelan-pelan lagi. Ya, karena ada kebingungan, Dibaca ayat 66-nya. Sebentar. Ya, sebentar. 72. Ya. Berarti jelas. Masuk neraka itu orang kafir. Baca 66-nya. Sebentar ya. Dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan berlutut, berarti betul 71 karena ketentuan dan suatu ketetapan setiap umat Islam. Satu, mau dia beramal, mau dia sholat, mau dia jual kambing, jual rumah, naik Mana itu satu itu? kamu manusia atau kamu manusia atau binatang? Kamu manusia atau binatang? Kalau binatang dibawa dulu. Ya, kalau binatang dibawa dulu. Ya, saya menghadapi manusia nih. Kalau menghadapi binatang dibawa dulu. Ya, sekali lagi pelan-pelan ya teman-teman. Di ayat 71 ya, setiap umat Islam tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak masuk di dalam neraka karena itu suatu ketentuan dan ketetapan yang sudah ditetapkan. Ya, kan banyak enggak itu bukan begini bukan. Oke, ya. Dan di ayat 72-nya ini adalah memvalidasi kalian masuk atau tidak. Nih. Ya, baca pelan-pelan. Ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ingat, jangan kepedean kalian. Cukup orang yang bertakwa yang dipilih nanti ya. Dan membiarkan, sekali lagi baca pelan-pelan. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti masuk semua enggak? Masuk ayat 71 itu semua umat Islam masuk neraka. Ini kata Allahmu, bukan kata saya. Makanya ayat ini tidak mungkin sering-sering dibacakan. Saya yakin semua pada keluar. Karena apa? Untuk apa naik haji? Untuk apa bersedekah? Untuk apa berbuat baik? Ujung-ujungnya masuk neraka. Betul. Enggak? Betul, Ya? Bu. Betul banget. Nah ini kan kata Quran, bukan kata saya. Makanya saya baca. Sayangnya umat Islam yang ngomong katanya Islam tapi nggak pernah baca. Jadi kalau mereka bilang, oh enggak, kita enggak nyok. Kalian siapa? Dan ayat ini ya, ayat ini pun diaminkan waktu ceramah ada beberapa ustadz yang jujur. Baca tapi setengah-setengah saja, Bu. Baca Ya. 66-nya. Itu untuk orang kafir yang masuk neraka. Di mana? Coba bacakan. Ayat 66-nya. Ayat 66. Di ayat 66-nya, di atasnya. Ayat Silakan baca. 66 itu pertanyaan, Bang, tidak ada hubungannya, Bang. Sebentar. Kamu tolong bukain yang baca. Kamu sebentar. Binatang, kalau kamu mau membantah boleh, tapi bawa data pembandingmu. Makanya saya Itu bilang ayat kalau 66 baca di atas tinggal ya, geser aja dengan kau Ya, jangan buka, baca ini aja bukan- kamu, Mas. sebentar. Kita bukan babumu. Ya, gini ya. Saya itu kalau mau dibantah itu sama seneng, tapi bawa data pembandingmu, bukan kita jadi babumu. Ya. Yo. Kalau kamu manusia tahu bahasa manusia. Ya, kalau kamu mau membela silakan. Membela boleh ya. Jangan kepanasan, jangan Bawa kejang-kejang. data pembanding, jangan kita disuruh bukaan. Memang kita babumu, kamu harus siap dong di bawah. Oh ya, bawa data pembanding, itu yang benar. Benar-benar. Ya. Kamu boleh menyangga. Di komen-komen kalian boleh menyangga. Asal nyangganya jangan pakai congor itu. Kamu pakai congor. Bawa data pembandingmu. Oh di ayat 66. Bukan untuk umat Islam, untuk orang kafir. Tunjukkan di sini ruang publik ini. Ya. Kalau kamu membantah silakan bawa datanya. Menarik Kak Aisyah yang tadi di QS Meriam 72 itu dikatakan di sana bahwa kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Ya, di Al-Maidah 46. Ya, betul sekali. Jelas. Makanya saya Ternyata orang yang bertakwa adalah yang orang menjalankan yang kepada dan mereka Taurat. menjalankan Injil dan Taurat. Iya, itu yang enggak. Makanya kan saya Ternyata bilang, ayat-ayat Aisyah. ini disembunyikan sama ulama-ulama bajingan itu. Gitu Kau naik. Udah saya Bawa buka data. ayat.
Enak Kau aja. naik, sudah saya buka ayatmu itu, tapi kamu baca sendiri. Karena di situ orang bertanya, betulkah? Jadi ada kalimat tanya di situ, betulkah? Dia aja nggak pernah baca itu dalilnya. Ngaku-ngaku. Jangan cocokmologi ya. Jangan cocokmologi kau. Nggak bisa kau bedakan di situ, betulkah? Wong buta huruf kok mau sok-sokan menyanggap dalil-dalil saya. Gimana sih kamu? Oke, kita bukain ya ayat 6 ya. Apa ya? Silakan. Dia jangan dikasih naik lagi, wong bukan manusia kok. Di situ kata kafir pun tidak ada di original teks. Hanya cocokmologi, dipaksain dikasih masuk. Iya, itu kan terjemahannya dipaksain. Aduh. Sulit. Makanya dia masih Islam. Coba kamu naik dan tunjukin. Di mana yang dalam bahasa Arabnya itu tulisan kata orang kafir? Betul. Ayo. Sini naik. Berani nggak? Itu loh. Ya, naik lagi, As. Diskusi itu harus dalilnya. fair. Coba bro, tunjukin di bagian mana di original teksnya itu Orang kafir. orang Saya hanya kafir. mengingatkan jangan baca setengah-setengah nanti sesat. Iya, Mas. Belum kalau ada sana. tunjukin di bagian itu, mana. itu ditujukan Sebentar. untuk orang kafir. Sebentar, Mana, bukan? tunjukin Di di mana bagian diisi orang kafir 6 dalam bahasa Arab? Gimana? Mana Ini ruang bahasa publik. Dalam- Ini ruang publik ini soalnya. Ini bukan masjid. Congornya nggak pakai dalil. Ayo. Saya di sana di-kick yang saya menjelaskan. Anda Di mana? Loh, nggak betul penjelas dalilnya di mana? Kok di-kick ya kalau Anda kamu 71 di-kick. tunjukkan di mana ada kata-kata umat Islam. Loh, sekarang saya tanya, yang diturunkan Quran siapa? Saya Quran tanya siapa di situ ada di kata-kata Islam. Itu tunjukkan orang Quran kafir di ayat 66-nya atau di Ya, ayat kamu buka dulu, 74-nya. kamu buka, Itu tegasin. kamu buka. Untuk Kan saya orang tanya, kafir. Quran Untuk itu kafir tidak. Kafir itu Bisa menuhankan ambil sedikit, Bu Aisyah. selain Sebentar, Bu, ya. Allah, itu Yesus sebagai manusia. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Kamu itu siapa di situ? Siapa di situ kamu? Menurut Quran. Allahmu ngomong Orang apa? kafir. Oh, orang Yang kafir. foto, Mas. Di mana di situ ditulisnya kata kafir? Ayo. Di ayat 66. 66 di atas itu pakai kata kafir. Betul? Baca Yakin? Al-Quran aslinya, jangan dari internet. Boleh. Mana dalam bahasa Arabnya yang ada kata kafir di situ? Ayo, di mana 66. huruf Arabnya kafir? Mana? Hah? Mana? Anda tahu arti kafir tidak? Mana tulisan kata kafir di situ bahasa Arabnya? Anda tahu arti kafir tidak? Oh, ini sudah tahu binatang. Anak kontak. naikin. Di mana Binatang, tertulis kata binatang ini. kafir di situ dalam Anda bahasa tahu arti Arabnya? kafir tidak? Kafiru mana? Hah? Ada nggak? Loh, kok lari? Kambing. Binatang. Saya kan bilang, saya mau berhadapan sama manusia. Kalau binatang jangan berhadapan sama saya. Kita dengarkan ya, ceramah Ustadz memang ada yang jujur di dalam, ya ditutup itu ada beberapa Ustadz jujur ya Dulu. membahas Sebentar. tentang surat Maryam. Ya silakan. Aisyah, kadang-kadang saya bingung. Bingung begini. Yang muslim ini ya merasa lebih pintar dari Allahnya loh. Makanya justru Allahnya dikangkangin, Nabi dikangkangin. Ulama pun kalau dia nggak setuju dikangkangin iya, juga. kan? Makanya Bang Gugat, berarti Oi. mereka itu nggak sadar, mereka sendiri menghujat Qurannya, nggak ada tulisan kafir ditambah-tambahin. Hah? Ngalah-ngalahin Allah mereka. Ya, kita dengarkan ya ceramah Ustadz di YouTube, ditutup ya nanti saya di-ban ya, tentang membahas tentang surah Maryam ini ya. Kalian itu sopo? Itu loh Ustadz ngomong. Bentar ya. Islam ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berikutnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa memang semua manusia pada akhirnya akan melewati neraka jahanam. Semuanya akan melewatinya. Bahkan disebutkan, ada yang menyebutkan bukan sekedar lewat tapi masuk semuanya. Dan karena itulah para sahabat dan juga para tabi'in kalau sudah membaca ayat ini memang nangis, nggak bisa dihidupkan. Saya perhatikan Syekh Ghomiti membaca ayat ini menangis beliau, nggak bisa tidur. Dan Hasan Al-Basri dulu mengatakan melihat ada seorang pemuda yang tertawa, maka kemudian pemuda itu dipanggil, kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak tahu bahwa setiap orang itu pasti masuk neraka? Dibacakanlah ayat ini. Iya, tahu. Kalau kamu tahu setiap orang itu masuk neraka, apakah kamu tahu bahwa kamu nanti itu keluar dari neraka? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Maka semenjak itu katanya sang pemuda itu nggak pernah lagi bisa tertawa. Dan itulah maka juga disebutkan Nabi bersabda, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, la bakaitum katsir wa dhahiktum qalila. Tentu kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa.
Tapi sering di majelis-majelis pengajian malah banyak tertawa. Kalau nggak tertawa, tidur. Ya, seharusnya di majelis-majelis pengajian itu hati terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneteskan air mata. Dan itulah insya Allah mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Insya Allah mata yang seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi kalau tadi itu si kambing tadi itu kan bukan ustadz juga, mau membantah, membela diri supaya nggak masuk neraka, itu salah. Ya, jelas. Ya, tujuannya tadi yang disampaikan ditunjukkan oleh Pak Gugat itu jelas. Membiarkan orang-orang yang zalim, berarti cuman yang bertakwa yang dipilih nanti. Ya, kalau yang kayak tadi ya kayak Aldo Somad ya, suka ngadu-ngadu, suka hoak ya, itu pasti tetap tinggal. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah disebut orang bertakwa? Kan itu, harusnya itu yang kalian cari. Bu Aisyah, ya. Ini nih, orang bertakwanya Islam begini, Bu. Udah ya. Kita diam dulu ya, diam dulu. Para peneliti tentang perempuan yang perlu dicermati. Jika perempuan itu lebar mulutnya, maka dimungkinkan lebar juga pancinya. Dan jika perempuan mulutnya kecil, maka pancinya juga sempit dan menyempit. Karena dalam mulut bisa dicirikan panci perempuan dapat dibayangkan. Apabila tebal dua bibir mulutnya, maka sama tebal dua bibir pancinya. Dua bibir mulut tipis menunjukkan, tipis dua bibir pancinya dicirikan. Hanya bibir bawah mulut yang tipis menunjukkan pancinya kecil tak berlapis. Jika mulut perempuan terlihat merah, maka pancinya kering dan bergairah. Itu pasti menjadi ciri perempuan yang susah dihadapi malah keluar. Bila perempuan itu bagus, paling senang diajak diminta terus. Dan jika perempuan panjang dagunya, tidak sedikit rambutnya, terlihat perempuan tipis alisnya, itu berarti terlalu dalam pancinya. Jika wajah dan leher perempuan besar, itu menunjukkan pancinya sangat lebar. Namun pantatnya kecil dan sempit pancinya. Besar wajah dan lehernya, perempuan yang kaki dan badannya besar, maka pancinya besar dan pasti lamar. Betis keras membantu itu menunjukkan perempuan besar syahwat yang dinantikan. Bila tampak bercela berlebar matanya, menunjukkan perempuan sempit lainnya. Mata kecil bumbunya besar menunjukkan perempuan besar pancinya dicirikan. Jadi ya jelas, jadi teman-teman ya. Ya itulah ciri-ciri orang beriman, Bu Aisyah. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Kalau bibir lebar, Khadijah juga lebar, kan ngomong gitu tadi toh. Jadi tadi sudah jelas ya. Itu perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau pengikut Kristus itu jelas, jaminan keselamatannya jelas, jaminan surganya jelas. Ya. Tapi kalau di Islam jaminan nerakanya sudah jelas. Ya. Makanya Tuhan Yesus ngasih kita free will. Kamu mau mengikuti aku dengan pilihan kamu, silakan. Kalau tidak ya silakan. Karena tidak ada pengajaran perintah Yesus itu yang keluar dari agamaku maka aku akan membunuh. Gak ada. Gak ada itu. Ya. Oke, sedikit saya mau ngomong sama Alif. Jika mau belajar, pelajari kitab suci agama orang itu, bukan orangnya, bro. Oke. Coba saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak lagu yang tadi itu kitab apaan? Ayo. Kamu berapa tahun mondok di pesantren? Tahu nggak Quratul Uyun? Nah? Ajaran sange. Sudah tahu Quratul Uyun? Ya, cara masuknya bagaimana, cara keluarnya gimana, ya kan? Nah. Mereka makanya Bang Roti hidup. Gue bilang, jangan sampai gua yang buka mic. Kalau sampai gua yang buka mic, nah, nangis lo ya. Host, itu ada teman kita Alcinta, host. Aduh. Siap, terima kasih diundang naik, silahkan dilanjut nyimak. Pak Alcinta kalau naik ngomong Pak, jangan parkun Pak. Kalau sudah ngomong, lanjutin apa Pak? Satu rijanya Pak. Siap mendengar, ya saya ngomong. Pak Alcinta. Lanjut. Pak Alcinta. Bapak senang Pak, itu Pak Quratul Uyun diajarin sama anak-anak Pak.
dipelajari, nanti kalau ada yang salah dikasih tahu ke saya. Dulu kitabnya dipelajari. Oh sudah Pak, saya punya ya. Kan di open camp. Iya udah. Bagaimana caranya memasukkan yang P ke yang V? Nah itu dia. Suami istri waktu ilaj. Yaitu ketika suami ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'awidhi tasmiyati. Yang pertama membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca ta'awud dan basmalah, wahaka az-zakara. Suami mengoles-oles az-zakara kemaluannya di Jawa kemaluan istrinya. Dioles-oles. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi dioles-oles dulu di permukaan kemaluan istri sampai basah. Waqamaza as-sadiyai. Kemudian suami memainkan puting istrinya. Diremas as-sadiyai dan memainkan putingnya. Diremas dadanya dan dimainkan juga putingnya pakai jari dan bisa pakai lidah. Wa nahwi dzalika mimma yakhruqu syahwataha. Bukan hal yang dapat membangkitkan syahwat wanita. Jadi jangan dimasukkan, tapi biarkan syahwat wanita ini, syahwat istri ini bergejolak sampai benar-benar basah baru dimasukkan. Wamalati. Adapun setelah basah, setelah naik memuncak syahwat istri, wamalati fi halil jima'. Hal yang perlu dilakukan, diperhatikan ketika ingin masukkan, awwaluha kaunul jahdi bi riyadatin. Ketika laki-laki ini sudah benar-benar tegang jahdi, maka dimasukkan pelan-pelan. Riyadatin dengan pelan-pelan. Bisimtin wa tafarruqin, dan jangan banyak bicara hal yang tidak penting. Kedua, kita laki-laki tidak boleh terburu-buru. Suami tidak boleh terburu-buru mengeluarkan maninya. Inna bunyi syahwat ini. Tetapi dia harus menunggu sampai istrinya memuncak, sampai benar-benar istrinya sudah ingin mengeluarkan mani. Hatta yastawi fi insaliha, sehingga sama-sama bisa mengeluarkan mani secara berbarengan. Fa inna dzalika, karena dengan keluar mani secara berbarengan, yurisul mahabbata, itu dapat menambah cinta di dalam hati dua pasangan suami istri. Jadi teman-teman ya, jadi sebentar. Jadi permasalahannya di sini sebenarnya ini kitabnya sudah betul. Cuman yang saya agak kaget, kitab Fathul Izar ini dipelajari di pondok. Bisa bayangin nggak, anak-anak SMP, anak-anak baru ranum-ranumnya membaca kalau pagi dan siang mempelajari kitab itu. Akhirnya apa hasilnya? Bunting berjamaah. Sekali lagi, ya. Hasilnya apa? Bunting berjamaah. Kita lihat hasil dari pelajaran itu yang didapatkan di pondok ya. Kita lihat nih, baca. Ya. Pesantren di Kampung Badak habis dibakar warga. Habis, menurut informasi Ustadz Khalid menghamili 7 anak muridnya, menghamili santrinya 7. Kini ustadznya kabur melarikan diri, pesantrennya dikerubutin warga, habis dibakar. Waduh, habis dibakar, ustadznya kabur. Ya, 7 santriwati bunting berjamaah. Akibat apa? Yaitu tadi dioles-oles, dijilat-jilat. Itu pelajaran yang orang tua tidak pernah tahu. Ya, sebenarnya pelajaran kitabnya memang ada, tapi ya mbok jangan diajari ke anak-anak baru. Itu kan baru ranum-ranumnya, penasaran sama takut. Akhirnya dipraktekin malamnya. Pagi dan siang mempelajari kitab Fathul Izar, malamnya praktek ya bunting lah berjamaah. Makanya sampai detik ini nggak bisa itu ya, kejadian di pesantren nggak bisa berhenti terus dan karena ada pelajarannya ada. Ya bunting lah berjamaah. Iya, jadi gini maksudnya, karena ada pelajarannya itu. Betul. Ya Pak Cinta ya. Mereka ini kan anak-anak ABG, gitu. Hormonnya lagi tingginya nih. Oh iya, hormonnya baru naik, ketakutan, kepingin tahu, takut, campur lah jadi satu. Nah, jadi rasa penasarannya makin besar, Pak. Ya. Akhirnya pengen tahu gimana rasanya itu dilus-lus, ya. Kan dipisah toh, santriwati dengan santri yang laki-laki kan bisa tempatnya. Yang laki-laki juga bingung gimana rasanya, yang perempuan juga penasaran gimana rasanya, ya kan? Nah, inilah satu-satunya cowok yang di santriwati, ya tinggal ustadznya doang, ya. Uang ustadz sama santri laki juga kok, jadi kan laki sama laki. Iya. Makanya ada pelajaran. Nah, yang santri juga pengen tahu apa rasanya disodok-sodok yang santri sama cowok. Laki. Karena sebentar ya Pak Alcinta. Sebentar Pak Alcinta. Karena ada pelajarannya namanya sebentar ya. Tunggu ya. Kita lihat ini kesaksian aja ya. Ya, kita kesaksiannya ya. Nih. Saya Agus, saya santri baru pindahan dari. Nama pelajarannya itu Mairil. Sekali lagi, di pondok itu ada pelajaran namanya Mairil, berkasih sayang dengan sejenis. Sekali lagi, ada pelajaran Mairil, berkasih sayang dengan sejenis.
Dengan cara apa? Caranya apa? Pipi, mencium pipi, terakhir maksimal sampai menggesekkan kemaluan ke paha, nggak boleh disodok sotomi. Cuman ustadz itu kebablasan, makanya banyak yang ditangkap. Ini karena memang ada pelajarannya. Kita lihat ya, kita dengarkan kesaksian dari salah satu anak pondok. Biasanya ya, kalau santri tidak ada baru kita kasih. Belum ya? Tahu aja lagi sih. Kasus apa? Ntar ya, aku lihatkan videonya aja supaya nggak fitnah ya, tunggu ya. Sekarang sudah bisa dilihat di mana aja kok sebenarnya ya. Bentar ya. Makin lama makin kacau nih ajaran nih. Ya memang kan sudah kacau dari dulu. Kalian saya Agus, saya santri baru pindahan dari santri. Biasanya ya, kalau santri tidak ada baru kita kasih. Belum ya? Tahu aja lagi sih. Kasus apa? Kasus sendiri loh. Ini tentang kejadian yang salah di pondok pesantren. Saya lagi tidur, aku sarungan toh, ya kan? Tiba-tiba sarung saya diangkat sesama lakinya nih padahal. Terus dilus-lus paha saya, kitanya wanita. Dan terus saya pas bangun, dia malah mesem-mesem toh. Akhirnya saya mau buat laporan ke kiai. Sahabatnya kiainya itu apa? Allah itu nggak apa-apa, sudah wajar. Nyempet itu namanya. Lu sudah begitu kan? Sudah wajar bang. Nah, saya tanya lu, kok bisa sih Pak Yai? Wes kamu nurut aja sama kiaimu. Kiaimu itu lebih tahu. Jawabannya begitu. Jadi memang kalau di Islam itu didoktrinkan, terkadang orang-orang kita itu jangan dipakai gitu loh bang. Dikira PDIP sama laki, nah gue diam aja gitu. Kalau saya ya enggak, akhirnya setiap saya malam tidur, saya pakai 2 bulan celana 3. Itu bang, waktu saya modal. Ya trauma lah bang, saya tahu-tahu dibolongin, ditunjuk dari nyempet ataupun meril di pondok pesantren itu tidak menjadi hal yang wajar. Laki sama laki loh. Nih saya bukan data. Ini saya bukan dari NU langsung nih. Tuh ada datanya ya. Meril atau al-amrat dan hukumnya. Istilah meril memang muncul di ponpes. Ia adalah perilaku hubungan sayang yang terjadi antara sesama jenis ya. Yang saya sama jenis kasih sayang dari Hongkong ya bang ya. Saya itu korbannya bang. Masa atas saya separuh, saya laki kok bang. Saya kan habis pulang ngaji. Ngaji kita kuning langsung lipat sama Tabiatul Ahlid kita. Pulang saya kan jam 11 malam. Karena mau pulang zamannya saya mau di ponpes itu, ngantuk tidur di pondok aja ya kan. Mungkin saya begitu. Kemudian saya kan waktu itu tuh nggak pakai daleman, memang pakai cuma itu sarung posisinya. Ya ngantuk, ngantuk. Saya tidur karena di pondok kan nggak boleh pegang HP kan. HP saya titipkan di zaman HP saya itu Motorola C360 itu layar biru. Itu saya udah punya HP duluan, yang lain belum pernah pakai HP. Saya waktu tidur, kemudian saya kok rasa kok dingin, ternyata sarung saya disingkap Pak sarung saya disingkap, Pak saya dilus. Terus sambil dia memang belum bangun lu, langsung saya kaget, ya kan? Terus saya kaget dulu, lah ini lagi sama laki ya bang? Untuk belum diapa-apakan, untung aja jangan dimasukin toyang ya bang. Itu kejadian saya alami. Terus saya begini, saya langsung bangun, besoknya saya laporan ke Kiai. Pak Yai, saya itu kemarin malam sama si A, nggak usah sebutin namanya. Inisialnya itu A, ya orangnya. Si A itu, saya itu paha saya dilus-lus. Kayaknya itu ngomong nyuwang teh bang tanpa lagi. Alah itu biasa wajar aja itu. Nyempet kalau bahasa Indonesia. Lu nyempet ya padahal ya bang. Kayak gimana? Fenomena Mairil dan nyempet termasuk homoseksual interfemoral, yaitu menghimpit alat kelamin ke sela-sela paha. Hasil penelitian menunjukkan santri melakukan Mairil dan nyempet sejak menetap di pesantren mulai umur 13 sampai 17 tahun. Wow, biasa dilakukan di malam hari, di kamar, di hampir tiap malam. Santri melakukan Mairil dan nyempet di pesantren atas dasar suka sama suka, dan ada juga yang dengan paksaan. Penyebab Mairil yaitu lingkungan yang homogen. Santri mengetahui bahwa perilaku Mairil dan nyempet hukumnya haram dan tidak ada hukuman. Hukumnya haram tapi tidak ada hukuman ya. Santri beranggapan bahwa tidak ada dampak kesehatan yang mereka alami karena hanya menghimpitkan kelamin ke sela-sela paha tanpa memasukkannya ke dalam dubur. Wow, mengerikan. Terus juga saya itu pernah habis makan bakso ya kan habis makan pesantren kan, saya jalan-jalan. Jadi poinnya teman-teman, makanya sampai detik ini ya, anak laki-laki masuk normal ke pondok. Maaf ya mau tanya Bu, apakah melalui dari bubur itu memang ada ayatnya juga kah? Nggak ada. Jadi tadi kan kalau pelajarannya ya tentang Mairil itu cuman maksimal sampai sampai pelarnya itu dicepitkan ke paha aja. Itu maksimal pelajarannya begitu. Tapi kan kebablasan ustadz-ustadznya disotomi, makanya sampai sekarang ya, sampai detik ini kan masih banyak itu korbannya. Oke lah ya kalau sama-sama cowok gitu. Kalau misalnya suami istri itu memang ada ayatnya kah? Memang diperbolehkan gitu ya kalau dari bubur gitu? Ada, boleh kalau lagi. Aduh, pantas aku dulu mau digituin kagak mau sama suamiku Bu. Nah itu kan di Quran kan ada tanya sama Pak Sang itu baik Quran maupun hadisnya ada itu lewat tadi ya. Gara-gara ini benar ya, ini benar. Betul. Saya enggak bohong. Makanya saya bilang, makanya kalau suami dipaksa tapi saya nggak mau. Jadi kalau mereka bilang, oh itu di Amerika lah, justru ajaran Islam yang mengajarkan boleh dari belakang, itu ajaran Islam itu. Pak Sang kan tahu itu dalilnya. Enggak,
abang nggak pernah cerita tentang kayak gitu itu. Nggak Cuma meminta memang dalilnya, nggak dikasih. Itu ada dalilnya tuh. Quran dia itu. Al-Baqarah ya Pak Sang? Al-Baqarah 222 kan? sampai 223. Ini sunnah dia bilang. Ini sunnah. Dia bilang, apaan sunnah? Mau BAB aja sakit, apalagi mau dibubur sih bilang. Ya itu ada pengajian dari Sejak kapan di Quran itu sunnah? Para lumpuhnya. Enggak kali aja gitu loh. Nah, aku tanya bener-bener nih, nggak aku bikin-bikin. Karena gara-gara gitu saya itu juga nggak ituin, nggak disukain karena kau nih jadi perempuan kolot kali lah katanya. Boleh, makanya yang bilang, oh itu kan di luar negeri yang kalau ngajaran Quran kok itu. Maka di Al-Baqarah tuh baca. Si Alif mengatakan itu orang sakit mental. Oke, lu baca Al-Baqarah 223 asbabun nuzul. Enggak pernah baca Quran kok. Ya sebentar Bu. Ya, terima kasih lu baru membuktikan Umar bin Khattab itu sakit mental. Dan gini lagi ya Bu ya, gini lagi. Ini kita tukar pikiran toh dengan pengalaman hidup saya yang real gitu ya. Saya sempat juga shock ya gara-gara bapak dari anak saya itu ya mungkin bisa dibilang sakit mental atau memang gimana ya, sampai saya dipaksa begitu gitu ya, gimana ya, katanya ini sunnah loh, kalau kamu mau melayan aku kamu dapat pahala katanya kan. Buru-buru pahala, mohon maaf mau ada susah ya kan, apalagi begitu. Oh my god gitu, biarin aja nggak dapat pahala, bodoh amat, aku bilang neraka aja lah aku bilang gitu. Kamu tidak melayani suami tahu nggak? Kagak boleh, ngaji kagak boleh. Genjot boleh, digenjot boleh. Boleh daripada genjot orang lain katanya. Ini kan ya kan, aduh makanya nggak tahu dilakukan nggak itu sama orang-orang sekarang. Aku nggak ngerti. Itu boleh ya? Tapi saya nggak mau. Meskipun dimarah-marah sampai dipukul, saya tetap nggak mau. Jangankan mau digituin, orang kita menstruasi aja sakit. Makanya aku bilang ini, aduh, ini yang nggak, katanya agama ini masuk akal. Makanya susah kita mau ngomongnya itu susah gitu. Karena mereka sendiri nggak pernah baca itu. Ya. Saya baru tahu. Ibu negara apakah sekarang murtadin? Enggak, saya bukan murtad. Ya begitulah ya. Jadi tadi itu yang dibacakan semua itu ada pengajarannya, pelajaran, dan ada kitabnya. Jadi yang sayangnya pelajaran itu kenapa dipakai di anak-anak SMA, anak-anak masih umur belasan tahun. Ya, contoh tadi Mairil ya, di pengakuan Adi Armando ya, kita share aja ya, anak yang nggak gay masuk di pondok, di dalam pasti jadi gay ya, karena Mairil itu ada pelajaran Mairil, berkasih sayang dengan sejenis, cuman ada di pondok ya. Oh iya Bu, iya. Ini saya nggak mau jelek-jelekan ya, saya nggak menyebutkan pondok di mana, karena rumah saya kan di sebelah pondok gitu kan, dan teman saya ada tinggal di pondok. Memang ya, karena saya pernah masuk ke pondok wanita itu, malah mohon maaf ya, malah ada termasuk teman saya itu, jadinya lesbi Bu. Nah itu ya itu. Itulah saya pas main itu, saya diperkaus sama perempuan, astaga Tuhan. Orang lagi, saya kan bolos sekolah gitu kan, saya bolos sekolah, jadi saya tiduran gitu Bu. Karena kan juga tempat teman saya itu kan tidak jauh dari sekolah gitu kan. Saya tiduran, tahu nggak Bapak Ibu? Saya tidur dikekep, mohon maaf ya, saya tidak lemas-lemas, astaga saya kabur, bukan. Karena Pak, karena ada dua dalil. Satu, umat Islam dari lahir sudah disentuh setan. Tolong Bang Wahyu monitor. Oke. Ya. Setan itu nggak pernah mau jadi saingan, ada saingan kepintarannya. Ya ini loh. Makanya kalian kesurupan, kesetanan. Tuh dalilnya. Tolong turun ke bawah Bang, supaya nggak fitnah itu. Dalilnya gimana? Kalian nggak sadar kan? Makanya kalian saya suruh baca. Ya, tuh. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam akan disentuh setan ketika ia dilahirkan kecuali Maryam dan anaknya Isa. Muhammad termasuk, makanya dia apa? Kerasukan setan. Ini dalil ini. Makanya kalian kan kesurupan kan? Berhadapan saya sama saya hati-hati. Ya. Ayo, naik. Ada dua tuh dalilnya. Satu disentuh setan, yang kedua darahnya dialiri setan. Tolong Bang Wahyu. Teman-teman tolong di follow Bang Wahyu ya. Bang Wahyu ini sudah kita sama-sama tuh ya. Jadi data saya kasih ke Bang Wahyu supaya bisa tolong dibukakan pakai laptop. Maaf ya teman-teman, saya rada-rada itu soalnya gaptek. Nih. Dalil pertama itu dari lahir disentuh setan. Dalil kedua darahnya dialiri setan. Bagaimana kalian gak kesetanan? Ini dalilnya sudah ada. Tuh.
Sesungguhnya setan masuk kepada manusia lewat aliran darah. Apakah pernah ini dibahas sama Rifa untuk pengikut-pengikutnya? Nggak pernah, makanya kalian botol terus. Karena mereka tidak membuat kalian pintar di dalam keislaman kalian. Sudah tahu kan, saya ini kan congor saya ini kan selalu dalil, congor saya selalu dalil. Makanya Rifa ketakutan. Ayo. Makanya umat Islam ini ya tidak pernah pintar di dalam beriman, kecuali di luar itu ada yang S3, saya akui itu. Tapi untuk beriman dibikin botol. Karena apa? Karena setan nggak mau ditandingin. Harus setan yang pintar. Naik, kalau jangan sepotong-sepotong naik. Ayo. Makanya saya nggak mau ikut ajaran ini, ajaran setan. Dulu nggak pernah baca, begitu saya baca, waduh. Sedangkan sesembahannya aja melihara setan, pantes. Kita buka lagi Al-Anbiya 82 itu, nanti kembali ke sini. Dari sesembahan sampai kekasihnya sama-sama memelihara dan mengajarkan setan. Nih, yang kalian tunggang-tungging nih, melihara setan ini. Makanya ajaran-ajaran setan, tolong diblok. Tuh, kamilah yang memelihara, atasnya setan itu. Dulu saya nggak tahu, begitu saya baca kaget saya. Udah tahu pelihara setan sesembahan, kok malah diikutin? Yang waras harusnya sadar. Yang waras harusnya sadar bahwa kalau sudah sesembahan memelihara setan, automatically ajarannya ajaran setan. Ayo. Makanya di Quran yang saya temukan, di Quran itu isinya ajaran-ajaran setan. Ajaran setan itu ajaran jahat. 1, boleh berzina. Silakan naik. Mumpung ada Bang Wahyu ini, saya bukakan semua dalil-dalilnya. Bahwa di Quran itu isinya ajaran-ajaran setan atau ajaran jahat. Silakan naik. Direkam. At least waktu bikin BAP, polisinya dengar itu. Saya menunjukkan dalil. Silakan. Bahwa di Quran itu isinya, beberapa isinya ayat-ayat mengajarkan kejahatan. Silakan naik. Di mana saya memfitnahnya? Silakan naik, Munir. Saya akan tunjukkan. Yang 1, dalam Quran isinya mengajarkan perzinahan. Surat Al-Ahzab 51. Sekali lagi, dalil pertama, di dalam Quran mengajarkan atau melegalkan perzinahan. Surat Al-Ahzab 51. Kita lihat. Silakan direkam. Tolong agak turun, Bang. Surah apa itu supaya nggak fitnah. Nih. Oke. Kita lihat di situ. Sudah direkam? Sekali lagi. Salah satu dalil pertama bahwa Quran mengajarkan ajaran jahat atau melegalkan perzinahan. Saya bacakan ya. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapapun yang kamu kehendaki, di antara mereka 1 istri-istri. Kalau istri saya tidak mau bahas, karena di Islam itu boleh menikahi berapapun. Ya, saya nggak akan bahas, saya nggak masuk di situ. Mau digauli sehari 100 kali terserah. Tetapi yang saya mau bahas di luar istri. Ya, kita lihat. Selain istri-istri, dan sekali lagi ada dan di situ. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Berarti di luar istri boleh nggak di sini? Boleh. Ya, di luar istri apakah berzina atau tidak? Tolong jawab dengan jujur, pakai hatimu kalau masih ada yang waras. Ya, kita baca yang bawah. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, yang kuning kita lihat, dari perempuan yang telah kamu cerai. Sekali lagi, kamu boleh menggaulinya kembali perempuan yang telah kamu cerai. Pertanyaan saya, mewik-wik perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Tolong, kalau masih ada otak waras kalian jawab dengan jujur. Ayo. Sudah direkam? Supaya waktu saya dibikinin BAP, polisinya juga membaca dalil itu.
Dalil pertama, bahwa tertulis dalam Quran melegalkan perzinahan di surat Al-Ahzab ayat 51 dan pelakunya adalah Muhammad sendiri. Ya, kita korelasikan ini. Ya, menggauli siapa yang dikendaki, siapa itu? Bahwa wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Sekali lagi, wanita-wanita siapa? Wanita yang menghibahkan dirinya. Kita lihat korelasinya di mana? Di hadis. Setelah kita buka Quran, kita baca hadis ya teman-teman ya. Ya, wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Jadi perempuan-perempuan yang mau ngasih apamnya kepada baginda itu boleh. Ada hadisnya itu. Tolong dibukakan hadisnya Bang Wahyu. Teman-teman tolong disupport Bang Wahyu ya. Dia selalu bantu saya ya. Thank you. Tolong di-follow ya teman-teman. Nih. Ini korelasinya sama yang kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ini salah satunya. Ya. Kita lihat. Khawlah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya atau apamnya kepada baginda Nabi. Ya, ini ceritanya Khawlah binti Hakim ini datang nih ke rumah baginda, padahal ada istrinya Aisyah. Sampai Aisyah bilang apa sama Khawlah binti Hakim nih? Ya, kita lihat ini apa kata Aisyah. Ya, Aisyah berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Tapi sayangnya Aisyah itu tidak dibela oleh suaminya, malah turun ayat memperbolehkan bahwa wanita itu boleh menghibahkan apamnya. Ya, saking keselnya istrinya, bininya, ya, bahwa tidak dibela oleh lakinya, malah turun ayat. Dia bilang apa? Jadi di sini ceritanya ada 3 orang ya, 1 baginda, kedua Khawlah binti Hakim, ketiga istrinya. Ya, begitu turun ayat, Aisyah bilang apa terhadap suaminya? Nih, ya, aku berkata, ya, wahai Rasulullah, tidakkah aku melihat robmu kecuali robmu mempercepat hasrat Anda atau waktu kamu ngaceng? Jadi selama ini Aisyah berhubungan sama dia rumah tangga, nggak pernah lihat itu Allahnya datang. Allahnya datang kalau lagi libidonya naik. Itu. Ya. Setiap mau waktunya bangkit ini, si Tole turun ayat, baru datang Allahnya. Itu kata Aisyah, bukan kata saya. Ya. Yang mengagetkannya teman-teman, ya, si kekasih Allah ini, si junjungan yang berakhlak mulia ini, dia menerima apamnya siapa si Khawlah binti Hakim itu. Kita buktikan siapakah Khawlah binti Hakim itu yang menyerahkan dirinya kepada Nabi atau menyerahkan apamnya kepada Nabi Muhammad. Kita lihat di screenshot ya semua dalilnya ya, supaya tahu kelakuannya bagindanya ini. Ini yang saya sebut bejat. Siapakah Khawlah binti Hakim yang memberikan dengan cuma-cuma apamnya itu kepada Nabi? Tuh dalilnya di screenshot ya, kalian baca sendiri kalau kalian gak malas buat Islam. Thank you teman-teman sudah tap-tap layar, thank you supportnya ya. Kita bacakan di sini. Ya, bahwa Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah seorang bibi Nabi atau tante, bahasa Bataknya Nang Boru. Sekali lagi, Khawlah binti Hakim ini tantenya Nabi sendiri atau bibi. Pertanyaan saya, kalau dia kekasih Allah, dia panutan, apakah pantas seorang junjungan, seorang akhlak yang mulia yang mencontohkan kebaikan, menerima apa tantenya? Taruhlah tantenya kegatelan, itu kan ada bininya itu, ya. Harusnya dia di depanmu. Tidak baiklah tante, tidak baik kau menyerahkan apammu kepadaku, aku keponakanmu. Ini yang kalian bilang bahwa berakhlak mulia. Adakah Ustadz yang bisa membela bagindanya? Apakah masih kalian bilang baginda Muhammad itu berakhlak mulia? Ya, ini korelasi dari ayat Al-Ahzab 51 yang menyatakan melegalkan perzinahan yang dilakukan oleh si Mamat ini. Tolong di-share ke tempatnya Rifa atau ke gurunda-gurunda kalian. Tolong bantu kalian untuk menjelaskan ini. Ini kalian bilang berakhlak mulia, ya, menikmatin apam seorang bibi. Ini yang kalian jadikan panutan. Kalian tangisi rambutnya di dalam botol itu.
Ini yang kalian tangis-tangisin itu. Dulu kalau saya nggak pernah baca, saya akan nangis juga mungkin. Teman-teman maaf ya di bawah ya, karena ada satu kendala, hostnya tidak bisa membesarkan dari tadi. Ya, harus di restart dulu. Ya, buat Rusli, kamu baru naik ya tadi. Saya nggak mungkin bisa masuk koma Islam. Tadi teman-teman tanya sama teman-teman di bawah, alasannya kenapa. Jadi paling baik kalian share ke teman-teman Islam, ya, kalian ke gurunda-gurunda kalian supaya keluar kandang. Ya. Ini. Ini yang kalian bilang, ya, punya akhlak mulia, akhlak yang baik, panutan semua panutan umat Islam. Tolong teman-teman, ya kita ulangin ya, siapakah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya? Tolong kembali ke tadi Bang Wahyu, thank you Bang Wahyu, supaya nanti di screen teman-teman banyak pengen tahu dalilnya. Tolong di screenshot ya. Dalilnya di mana? Ya. Kalian screenshot, nanti kalian baca sendiri ya yang lengkap ya. Terus setelah dalil ini, siapakah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya? Namanya salah satunya Khawlah binti Hakim. Ya. Nanti setelah kalian baca ya, siapakah Khawlah binti Hakim itu? Dalilnya ada di setelah ini. Ini. Kita semua belajar sama-sama teman-teman ya. Tidak mungkin saya mengimani ajaran-ajaran bejat ini. Tapi at least saya penasaran. Saya baca ternyata ajaran bejat. Ya. Bagaimana kalian Islam ya punya kualitas berilmu dalam hadis maupun Quran, sementara gurunda kalian tidak pernah mengajarkan dan membacakan hadis-hadis ini? Kalian tuntut dong. Kalian tuntut dong. Ya. Kan kalian bilang kan mereka kan lebih tahu daripada kalian. Bagaimana kalian masih bilang bahwa junjunganmu itu berakhlak mulia sementara dalil yang tulis kebejatannya? Memang miris ya teman-teman ya. Setelah saya baca-baca dalil, miris sekali teman-teman ya. Miris sekali. Ya. Makanya banyak yang bilang sekarang kan ternyata mau kondo. Betul. Dia memperbanyak istri itu cuma modal. Mau kondo itu apa sih artinya? Ya itu. Ya. Cuman karena sawah dia memperbanyak istrinya. Makanya yang bilang, banyak yang bilang tuh teman-teman itu kemarin mau kondo, betul sih dalilnya memang tertulis itu. Ya. 9 istrinya dikasih makan sayur basi. Ya. Yang penting bisa disogro. Kasih sayur basi, gak apa-apa. Tolong dibuka ke bawah yuk, ada 2 itu dalilnya. 9 istrinya dikasih makan sayur basi. Bang Wahyu punya gak? Saya kadang-kadang sampai ini ya teman-teman ya. Begitu saya baca semuanya memang benar-benar bajingan memang orang ini. Udah mengajarkan kejahatan, tidak menghargai wanita. Ada dua dalilnya. Satu ya, Sahih Bukhari 1927. Sahih Bukhari 1927, kita lihat si Mokondo ini. Kita lihat ya, dalil pertama. Ya, kita baca ya. Teman-teman yang di bawah kalau berkenan di screenshot supaya kalian tahu juga meskipun kalian tidak imani. Kita baca. Dia pernah dalilnya di mana sudah ditunjukkan dalilnya supaya tidak fitnah di sini. Jadi ada yang rekam tuh ya di bawah. Nih, Sahih Bukhari, bukan Doif Bukhari, ya. Sanadnya jelas, perawinya jelas nggak Bang? Coba dibuktikan Bang. Tuh. Ya. Maaf ya, kelas saya nggak kaleng-kaleng. Ya, kita lihat. Dia pernah di sore hari bersama Nabi SAW dengan hidangan roti terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi, ya. Tuh. Sungguh Nabi menggadaikan baju, bentar pelan-pelan. Sungguh Nabi ya telah menggadaikan baju
besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah. Lalu dengan itu beliau mendapatkan gandum. Ingat ya, untuk dapetin gandum aja dia harus nggadein baju. Ya. Jadi meskipun dia sudah gadein baju, tetap dikasih makan sayur basi. Jadi bajunya itu cuma beli gandum, tapi sayurnya tetap pakai sayur basi. Ya. Nih, si Mokondo itu. Dan sungguh tuh lihat, ya. Tuh. Beliau tidak ada satu malam pun yang berlalu, ingat ya, tidak ada satu malam pun yang berlalu pada keluarga Muhammad di mana ada sah dari gandum atau sah roti, padahal beliau memiliki 9 istri. Bisa bayangin? Menghidupi 9 istri, tiap hari dikasih makan sayur basi. Yang penting habis dikasih makan sayur basi disogro. Ayo. Ya, yang Rifa bilang-bilang itu ya, di tengah-tengah di biji itu ini loh. Bagindamu cuma modal biji. 9 orang tiap hari dikasih makan sayur basi. Meskipun sudah menggadaikan baju tetap. Coba diturunkan lagi hadisnya. Thank you Bang Wahyu. Di screenshot ya teman-teman ya. Dibaca ulang. Sanadnya, perawinya, semua jelas. Tolong dilihatkan sanad dan perawinya. Ya, jadi waktu direkam dibikin BAP ya. At least polisinya juga baca itu. Ya, bahwa si Mokondo ini memberi makan sayur basi kepada 9 istrinya. Apakah dalilnya cuma satu? No. Sementara ini saya dapat 2 ya teman-teman. Nggak tahu yang lainnya mungkin punya lagi. Satunya di Tirmizi 1136 sama itu. Cuman yang satunya itu makanan bau. Astagfirullahaladzim. Kenapa kiri ya? Yang saya heran kan harta rampasannya karena tidak barokah. Mungkin dibuat judul kali. Harta rampasannya kemana semua itu? Karena nggak barokah kan? Iya ada 6 hadis kan. Saya cuma 2 aja, jangan banyak-banyak Bang. Tuh banyak loh. Mengatakan bahwa dia Mokondo hadisnya banyak itu. Tuh di screenshot semua teman-teman. Ya, di screenshot semua. Ingat ya, selama Gurunda dan polemikus itu mengobrak-abrik Alkitab tanpa tanggung jawab, saya pribadi akan membongkar ajaran bejat si bejat ini dan ajaran setan yang ada di Quran. Ya, ayo, naik Bayu. Bagaimana menurutmu sama si bejat ini Mokondo ini? Tuh, yang di Tirmizi bukan. Satu lagi dalilnya, biar puas mereka. Kita lihat kelakuannya Mokondo ini. Yang penting naik terus. Yang penting latu-latu tegang terus. Sogrok terus. Biar dikasih makan sayur basi, yang penting bisa cogrok. Tuh. Aku berjalan menemui Nabi SAW dengan membawa roti gandum dan lemak yang tidak berbau. Sedangkan baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 20 sah makanan yang diberikan kepada keluarganya. Suatu hari aku, coba agak naik lagi Bang. Aku telah mendengar beliau bersabda, tidakkah keluarga Muhammad memasuki waktu sore ya dengan sabun kurma tidak pula satupun biji-bijian. Padahal saat itu beliau memiliki 9 istri. Tuh, lemak yang berbau. Mokondo nggak ini? Tolong diketik di bawah. Mokondo nggak ini? Tolong diketik 100 orang. Baginda Mokondo nggak? Ayo. Ya. Jadi jangan pernah kalian bahas LGTV, kalian bahas apapun. Nanti kalian... Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah mendengar dengan lengkap? Ya, saya berharap kita boleh memberikan komentar di kolom komentar. Jangan memaki ya. Tidak perlu. Harus ditunjukkan nilai-nilai yang berbeda dari cara-cara orang lain dalam merespon keyakinan orang lain, teman-teman. Oke, kalau kita mendengar teman-teman,
Murtadin ini memang secara sengaja untuk membahas dan memberikan perlawanan terhadap para polemikus dan ustadz-ustadz yang selama ini lebih sibuk memelintir ayat-ayat Alkitab. Dan itu bukan rahasia yang ditutupi. Dan kalau boleh jujur, teman-teman kita Muslim juga mengetahui dan mereka mencoba untuk diam saja karena menurut banyak orang dari mereka bahwa kegiatan-kegiatan para mualaf dan juga para ustadz itu adalah kegiatan untuk berdakwah dengan cara membahas keyakinan kekristenan. Hal ini sangat disayangkan kalau tidak bisa balance, teman-teman. Kalau mereka membahas dan mengutak-atik Alkitab, mereka bebas dan dipelihara. Tetapi ketika kekristenan, nyatakanlah apologetik Kristen atau murtadin yang membahas Quran dan hadis, maka di dalam sekejap saja sudah ada yang kepanasan atau mungkin rambutnya keriting oleh karena mendengar semua data bisa dibuka di zaman yang canggih ini, teman-teman. Mereka tidak akan menerima fakta yang dibukakan dengan jujur, teman-teman, ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang dibuka itu ya kalau boleh ditutupi ya, jangan terlalu jujur begitu ya. Itulah yang selama ini kita dengar. Nah, teman-teman terkasih, dan apologetik ini yang notabene dia mengaku bahwa seorang murtadin sudah membukakan fakta-fakta yang pernah dia pelajari dan dia ikuti. Alhasil orang-orang yang mendengar, yang notabene Muslim, kepanasan lalu memberikan sebuah tindakan atau ancaman yang kurang tepat begitu ya. Maka saya menyarankan kalau memang kalian tidak siap untuk berdebat atau berdialog atau berdiskusi dengan menonjolkan data-data yang spektakuler, ya mending minggir begitu. Jangan sampai Anda muncul dengan cara yang membabi buta untuk mengancam dan melarang orang lain membahas. Jangan sampai hanya kalian suka-suka begitu ya. Nah, tapi itulah risiko, teman-teman. Dan saya sangat merasa bahwa apologetik Aisyah ini benar-benar mempersiapkan dirinya dengan cara saya pertanggungjawabkan begitu, dan apa yang dia sebutkan ditunjukkan dengan data kan begitu. Tetapi kan Muslim di Konoha ini, saya tidak sebut semuanya, ya kadang-kadang kan tidak memikirkan data yang ditunjukkan, tapi emosi dan lapor sana sini, dan itu sudah terjadi ke beberapa apologetik lain. Itulah yang terjadi. Tetapi teman-teman, berusaha pun mereka untuk menutupi segala sesuatu yang menjadi keyakinan mereka. Di zaman internet ini sangat mudah untuk dicari tahu. Di zaman internet ini orang-orang yang sulit berpikir akan menjadi buta selamanya kalau dia tidak mau berpikir dan mencari tahu. Dalam beragama juga demikian. Kalau seseorang itu bijak sedikit saja, dia nggak percaya, asal percaya, tapi dia akan mencari tahu bahwa keyakinan kami ini benar apa enggak begitu ya. Dan itu juga di dalam kekristenan. Nah, terkait dengan ini kita harus terus memberikan kecerdasan, mencerdaskan dan menyadarkan supaya mereka juga tahu bahwa ada PR daripada ustadz-ustadz dan para mualaf untuk meluruskan dan juga untuk mencari data tandingan terhadap apa yang disampaikan oleh para apologetik Kristen, khususnya para murtadin yang pernah mempelajari agamanya itu. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal berbeda memang di dalam kekristenan. Dia tidak diajarkan untuk melaporkan juga, enggak. Tetapi sebaliknya diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi. Karena itulah ajaran daripada Kristus, mengasihi semua orang bahkan yang memusuhi kamu. Mengasihi mereka karena Kristus mengasihi semua orang. Oleh karena itu teman-teman, hal ini memang kadang-kadang enggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh atau orang yang menganiaya? Tapi Kristus berkata kasihi karena mereka orang-orang yang orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus juga. Nah, teman-teman, sekalipun apologetik Kristen sudah banyak yang diperlakukan secara tidak adil, ya Kristus mengatakan ya kasihi, kita doakan supaya mereka bertobat. Mungkin hari ini apologetik Kristen ini diancam, tetapi besok bisa orang lain yang bertobat lewat data-data yang sampaikan. Tetapi di bagian akhir ini teman-teman, kiranya Injil terus dipermuliakan dan orang banyak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di bagian akhir ini saya mau mengatakan kalau teman-teman tidak siap mendengarkan video ini, ya skip saja.
Kalau memang Anda cukup berilmu, cari data-data tandingan untuk membantah setiap argumentasi yang disampaikan oleh apologetik ini. Karena sayangnya kalau Anda tidak memiliki data, tapi Anda menekankan emosi. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.